17 Agustus 1945, tentu kita semua telah sepakat bahwa waktu tersebut merupakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun setelah waktu tersebut bukan berarti bangsa Indonesia berhenti berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Sebab di pasca 1945 sampai dengan 1959, bangsa Indonesia masih harus berjuang menghadapi berbagai permasalahan di dalam negeri gitu ya, khususnya atau ditandai dengan adanya kekacauan di dalam negeri. Salah satunya ialah percobaan pemberontakan terhadap bangsa Indonesia atau pemerintah di pusat. Karena seperti yang kita tahu bahwa di masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, Indonesia masih seperti bayi yang baru lahir, belum memiliki kemampuan apapun, termasuk para pemimpinnya yang juga belum memiliki banyak pengalaman dalam memimpin suatu negara. Oleh sebab itu masih pada masa awal kemerdekaan Indonesia masih banyak menghadapi berbagai permasalahan di dalam negeri gitu ya. Pemberontakan terhadap pemerintah pusat memang menjadi salah satu masalah besar yang perlu dihadapi oleh pemerintah Indonesia pada masa itu gitu ya. Nah, selain itu yang menjadi ciri khas pada periode tersebut ialah bagaimana pemerintah pusat pada saat itu mengatasi masalah ini biasanya menggunakan cara militer. Nah, hal inilah yang mungkin dalam podcast ini akan kita bahas lebih jauh, bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya baik melalui upaya pemerintah maupun upaya masyarakat. Jadi kemauan masyarakat dan kemauan pemerintah pusat mungkin agak bertentangan dalam mencapai kemerdekaan. Nah, oleh sebab itu di podcast ini kita akan bahas lebih jauh lagi. Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Nazma Fauzia, mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung gitu ya. Nah, seperti yang tadi di awal di pembukaan kita juga sedikit membahas bagaimana kondisi awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas lebih jauh gitu ya, bagaimana bangsa Indonesia dalam perjalanannya mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, selain itu kita juga akan membahas nih apa saja sih yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Salah satunya ialah dari tantangan pemberontakan, kemudian upaya pemerintah dalam menyelesaikannya, dan akhir dari bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan yang utuh. Nah, seperti yang kita tahu semua bahwasannya ketika kita membahas atau membicarakan mengenai sejarah, tentu kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sebab dan juga akibatnya. Nah, bangsa Indonesia tentunya telah menghadapi gitu ya banyak pemberontakan dari berbagai wilayah bangsa Indonesia. Namun di sini saya akan fokus atau aku akan fokus gitu ya biar terkesan lebih santai gitu ya. Mungkin bahasanya akan aku kamu aja sih. Nah, jadi aku di sini akan bahas salah satu wilayah yang menjadi fokus aku gitu dalam podcast ini, yaitu mengenai pemberontakan oleh masyarakat yang ada di Sumatera Barat terhadap pemerintah. Karena seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa Sumatera Barat ialah wilayah yang berada di luar Pulau Jawa. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya di awal masa kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah itu fokus terhadap pembangunan yang ada di Jawa, sementara yang berada di luar Pulau Jawa kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, hal inilah yang mungkin menjadi cikal bakal munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat di luar Pulau Jawa, khususnya oleh masyarakat di Sumatera Barat. Nah, karena kita di dalam podcast ini akan membahas secara fokus mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat. Oleh sebab itu, kita akan mengungkapkan terlebih dahulu latar belakang atau sebab akibat terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat. Pada tanggal 15 Februari 1958, rakyat Sumatera Barat membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan PRRI sebagai pemerintahan tandingan dengan menegaskan
bahwa mereka terbebas dari kewajiban dan taat kepada Soekarno sebagai presiden pada saat itu. Perlawanan rakyat Sumatera ini kemudian dikenal dengan pemberontakan PRRI. Namun, sebelum itu perlu juga kita ketahui bahwa pemberontakan ini dilatar belakangi berdasarkan beberapa faktor, di antaranya yaitu bidang politik, ekonomi, dan militer. Pertama, pada bidang politik. Kondisi politik bangsa Indonesia yang tidak stabil, kemudian seiring dengan berkembangnya Partai Komunis di Indonesia menjadi salah satu latar belakang terjadinya pemberontakan tersebut. Sementara pada bidang ekonomi, pembangunan ekonomi yang tidak merata hanya berpusat di Jawa menjadi sebab terjadinya pemberontakan. Padahal, untuk melakukan pembangunan itu, sumber dayanya sebagian besar didapat dari Sumatera. Sementara Sumateranya sendiri tidak diperhatikan oleh pemerintah. Mereka hanya memanfaatkan sumber dayanya saja. Mungkin ini menjadi permasalahan yang mencolok, di mana pemberontakan PRRI bisa terjadi sebab ya tadi, kekecewaan rakyat terhadap pemerintah pusat sudah memuncak, sehingga terdapat tuntutan di mana pemerintah daerah menginginkan sentralisasi pemerintahan itu diganti dengan desentralisasi yang memberi otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Kemudian penyebab terakhir yakni pada bidang militer, sebagai salah satu latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI ialah terdapat kekacauan dalam tubuh Angkatan Darat, sehingga muncul pemberontakan PRRI di Sumatera Barat yang dipelopori oleh dewan-dewan daerah di Sumatera yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pusat. Oleh sebab itu, kalau pemerintah pusat masih menerapkan sistem sentralistik dan tidak memperhatikan pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera Barat, maka dipastikan akan terjadinya pemberontakan PRRI di Sumatera. Sebelum terjadinya peristiwa Perang PRRI, tentunya pemerintah juga telah melakukan usaha atau upaya perdamaian, yaitu menyelesaikan konflik ini tanpa melalui jalan militer. Salah satunya ialah yang diusulkan oleh Muhammad Hatta, yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Beliau mengusulkan secara langsung kepada Presiden Soekarno, tepatnya pada tanggal 19 Februari 1958. Pada pertemuan tersebut, Hatta mengajak kepada Soekarno untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan melakukan perundingan dan bukan tindakan militer. Namun, usaha Muhammad Hatta tersebut gagal dan esok harinya di tanggal 20 Februari, pemerintah melakukan operasi militer gabungan secara terbuka bergulir ke Jakarta karena Soekarno berpendapat bahwa konflik semacam pemberontakan ini akan lebih cepat dituntaskan melalui jalan militer. Terus perang terjadi tidak terelakkan dan berlangsung begitu saja. Dan di tahun 90-an, selain banyaknya masalah seperti pemberontakan, masalah korupsi dan kolusi juga tidak terpisahkan. Dan masalah tersebut pun tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang mengelola keuangan negara saja, tetapi juga terjadi di dalam lembaga pemerintahan. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Salah satu bentuk korupsi yang sering dilakukan oleh pemerintah ialah seringnya presiden pergi ke luar negeri dengan jumlah rombongan yang sangat besar, dengan sederet wartawan yang turut ikut menambah rumit keadaan Indonesia pada tahun 1950-an, di mana kegiatan tersebut terkesan menghambur-hamburkan uang, terlebih di saat kondisi Indonesia sedang menderita secara ekonomi. Bahkan Muchtar Lubis pun sampai mengatakan bahwa lawatan ke luar negeri merupakan hobinya Insinyur Soekarno. Sementara hasil dari kunjungan tersebut, cerita-cerita yang tersiar di masyarakat penuh dengan cerita seks dan penghamburan uang yang luar biasa. Ini juga menjadi salah satu penyebab kekecewaan masyarakat, khususnya yang ada di luar Pulau Jawa, yang kesejahteraan mereka jauh dari apa yang mereka harapkan. Salah satu hal menarik dari peristiwa Perang PRRI ialah keterlibatan Amerika Serikat dalam perang tersebut, di mana Amerika Serikat memberikan bala bantuan yang diberikan terhadap PRRI berupa uang, perlengkapan senjata, serta personil perang yang didatangkan dari negara-negara sekutunya.
Tak lain dan tak bukan, keterlibatan mereka tentu ada maksud tertentu. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kondisi Perang Dunia Kedua yang dipelopori oleh Amerika Serikat dengan pemahaman liberal dari blok Barat dan Uni Soviet dengan pemahaman komunis dari blok Timur. Pada saat PKI berkembang di Indonesia, Amerika Serikat memiliki kekhawatiran akan Indonesia yang berpihak pada blok Timur. Oleh sebab itu, Amerika Serikat rela membantu rakyat Sumatera Barat sebagai PRRI untuk menumpas komunis. Sementara itu, dampak yang diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Sumatera Barat, ialah pemberontakan yang identik dengan kekerasan menjadi ciri sebuah peperangan, yang mana perang merupakan rentetan peristiwa yang tidak diharapkan oleh setiap manusia, termasuk masyarakat di Sumatera Barat, mengingat akibat yang ditimbulkan dari adanya peperangan sangatlah banyak. Harta benda bukan satu-satunya yang menjadi korban, namun kondisi mental bahkan nyawa seseorang bisa jadi tidak berharga. Kalau ngomongin soal dampak dari peperangan, hampir setiap orang pada masa Perang Saudara PRRI dapat menceritakan bagaimana serta sulitnya suasana kehidupan di Sumatera Barat setelah peristiwa tersebut terjadi. Apalagi perang ini dikenal dengan Perang Saudara. Sepertinya gak ada lagi yang lebih menyakitkan selain berhadapan atau melawan saudara sendiri, seperti yang terjadi di Sumatera Barat yang mengakibatkan pemerintah dengan APRI-nya dan Sumatera Barat dengan PRRI-nya.